Hai New Life Kids, apa kabar nih? Miss mau berbagi tentang telinga. Coba pegang telinga kalian masing-masing. Eits, bukan telinga orang lain lalu dijewer ya. Kalian pasti tahu, telinga yang Tuhan berikan buat kita mempunyai fungsi yang luar biasa, yaitu untuk keseimbangan tubuh kita dan untuk mendengar, termasuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua, serta teman kita. Nah, gimana caranya menjaga supaya telinga kita ini tetap sehat, sehingga pendengaran kita tidak terganggu? Yang pertama, jaga agar telinga kita tetap kering. Kalau basah atau setelah mandi bisa ditap-tap dengan tisu atau handuk. Jangan dikorek-korek, karena dengan mengkoreknya, kotoran akan semakin masuk ke telinga dan lama-kelamaan pendengaran akan terganggu. Nah, yang kedua, sekarang zamannya semua serba online. Dan ketika kita mendengarkan musik menggunakan earphone atau headset, aturlah volume secukupnya dan batasin waktu pemakaian agar fungsi telinga kita tidak terganggu. Karena dalam jangka waktu panjang, lama-kelamaan pendengaran kita akan semakin berkurang loh. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan earphone. Yang ketiga, penting juga kids untuk kita periksakan kesehatan telinga ke dokter secara rutin dan saat ada keluhan pada telingamu. Kenapa? Karena dokter bisa melihat kalau telinga kita penuh dengan kotoran atau tidak. Jika telinga kita kotor, maka dokter mempunyai alat khusus untuk membersihkan dan setelah dibersihkan, pasti pendengaran kita jauh lebih tajam loh. Jadi kids, jangan menganggap enteng telinga kita ya. Yuk kita berdoa dulu ya kids sebelum memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Sebentar kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. For I know the plans I have
darkness, follow his lead and light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow his lead and light up the world. Light up the world. Light up the My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to him. I will hold on to him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to him. I will hold on to him. His power moves the earth and sky, takes me to the highest heights. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to him. I will hold on to him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to him. I will hold on to him. His power moves the earth and sky, takes me to the highest heights. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to him. I will hold on to him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to him. I will hold on to him. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to him. I will hold on to him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to him. I will hold on to Good morning New Life Kids. Hari ini Miss Fanny dan Miss Sinta yang akan menemani kalian untuk belajar firman Tuhan. Siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mulai. sharing hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 29, yaitu The Wise and Foolish Builders. Kira-kira ini menceritakan tentang apa ya? Wise itu bijaksana, foolish itu bodoh, builders itu pembangun. Kalau digabung jadinya bijaksana, bodoh, pembangun. Ya ampun, Miss Fanny, jangan diurai gitu dong. Jadinya nggak nyambung.
Harusnya para pembangun yang bijaksana dan bodoh. Hehehe, coba-coba Miss, siapa tahu jadi nyambung sendiri. Malah jadi aneh. Kalian kira-kira tahu nggak maksudnya apa tuh? Yuk kita mulai aja. Suatu hari Tuhan Yesus naik ke gunung, duduk dan mengajar. Banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka diam dan mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan segala hikmat tentang bagaimana cara yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Tertulis di Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Semua orang yang mendengarkan firman dan mempraktekannya, mereka adalah orang yang bijaksana, seperti membangun rumah di atas fondasi kokoh yang terbuat dari batu yang kokoh. Lalu tertulis di Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Semua yang mendengar firman dan tidak melakukannya, mereka tidak bijaksana, seperti membangun rumah di atas pasir. Saat badai datang, rumah yang dibangun di atas batu akan tetap berdiri. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir akan runtuh dan jatuh. Semua yang mendengar Tuhan Yesus saat itu sangat terkagum. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kita seperti orang yang bijak yang Tuhan Yesus bilang. Dan juga kita membangun fondasi hidup kita di tempat yang kuat. Gimana caranya kita bisa membangun fondasi hidup kita dengan kuat? Selain melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita pun harus mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Di saat kita mempunyai hubungan yang kuat, otomatis kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenal karakter Tuhan kita, dan kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan Dia akan menguatkan kita dan akan membantu kita. Kita tidak akan gampang jatuh. Apapun yang dibisikkan di telinga kita, hal-hal yang negatif, kita tidak akan gampang percaya dan jatuh. Mungkin ada saatnya kita terpancing, tetapi kita tidak akan runtuh. Di saat kita kembali membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya, kita akan dikuatkan kembali dengan sangat cepat, karena fondasi kita kuat. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai fondasi yang kuat. Di saat goyah, akan gampang sekali untuk mereka jatuh. Sangat gampang sekali untuk mereka percaya dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang buruk. Karena mereka tidak mengenal kebenaran dan tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Fondasi yang rapuh merugikan diri sendiri. Jika kita diberi pilihan untuk membangun fondasi yang kuat dan rapuh, yang mana yang akan kalian pilih? Tentu saja fondasi yang kuat dong, Miss. Bayangin, segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan, semuanya gratis. Kepintaran dan hikmat yang diberikan secara gratis, dan yang hanya kita perlu lakukan adalah memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Membangun hubungan dan melakukan firman-Nya yang tidak akan pernah memberikan kita hasil negatif. Bahkan, di saat kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, yang kita miliki adalah rasa damai dan kepastian dalam hidup. Benar, Miss Wani. Kita tidak akan seperti orang yang hilang. Melainkan setiap dari kita mempunyai tujuan hidup dan panggilan yang telah Tuhan Yesus rencanakan bagi kita semua. Jadi kids, jangan lupa ya, praktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lakukan dengan penuh sukacita, bukan dengan berat hati. Tuhan Yesus melihat hati kita loh. Perbuatan dengan hati yang berat tidak akan memberikan hasil yang baik. Jika hati kita tidak benar, perbaikilah terlebih dahulu. Mintalah Tuhan Yesus untuk membantu meluruskan hati kita. Bottom line untuk hari ini, practice hearing from God. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk mendengarkan Engkau dan melakukan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, agar kami dapat membangun fondasi yang kuat di dalam Engkau. Kami tidak tahu Tuhan kapan badai akan datang, tetapi kami mau apapun yang terjadi, kami tetap berpegang teguh kepadamu. Kami percaya Tuhan, dengan mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau, kami tidak gampang goyah. Kami mau menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kami
dan menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kami. Thank you Jesus for loving us. In Jesus' name we pray. Amin. Jesus is the one who lights our way. Oh, oh, oh. He gives us hope for each new day. Oh, oh, oh. When the world feels dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He is the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up the world. Jesus is the one who lights our way. Oh, oh, oh. He gives us hope for each new day. Oh, oh, oh. When the world feels dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He's the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up the world. I'm gonna follow Jesus wherever He will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. I'm gonna follow Jesus wherever He will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. He's the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up the world. Light up the world. Light up the world. Hai Life Kids! Nah, kalian pasti sudah tahu kita mau ngapain hari ini. Ya, kita akan membuat craft. Yuk kita lihat video berikut ini ya. Craft hari ini kita akan membuat rumah. Nah, kalian siapkan semua peralatan yang ada dan jangan lupa juga untuk kalian print craftnya ya. Sekarang waktunya untuk mewarnai terlebih dahulu semua gambar yang ada. Jika sudah kalian warnai, sekarang waktunya untuk menggunting. Gunting semua bagian yang ada ya. Nah, jika sudah digunting, sekarang waktunya untuk melipat. Lipat seluruh bagian yang ada garis putus-putusnya. Ada bagian yang berwarna putih. Nah, untuk bagian ini jangan kalian beri lem ya. Nah, kalau kalian sudah rekatkan menjadi satu, jadilah seperti ini. Jadi deh. Dan untuk kelas Joy, kalian bisa mengisi kuis yang ada. Dengan cara kalian bisa mengisi kolom di bawah ini sesuai dengan nomor yang tertera dan jawaban yang telah tersedia ya. Contohnya nomor 7, yaitu dengan jawaban rain. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk kalian kerjakan yang rapi dan yang bagus, oke? Kalian bisa mengerjakannya juga bersama keluarga dan teman-teman kalian juga loh. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini, kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box di bawah ini ya. Oh ya, jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu kembali via Zoom. Minggu ketiga, keempat, dan kelima. So, see you next week and Jesus bless you.